Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak, kurang semangat ya Bu ya. Kita ulangi salamnya sekali lagi. Mudah-mudahan yang jawab salamnya paling keras hutangnya lunas. Mana yang amin ya paling kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yashkuru ila Allah alladzi qata'na nikmatan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal masjid insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can meet together in this place. Insyaallah al-mubarak. Salawat and regard to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness into the lightness. Puntennya Bu, ini dia mengerti atau enggak? Karena mohon izin Bu, dulu saya dikenal sebagai penceramah 3 bahasa. Yang pertama penceramah Lughatul Arabiyah pakai bahasa Arab, yang kedua with English language penceramah pakai bahasa Inggris, dan juga penceramah pakai bahasa Mandarin. Nih kira-kira pagi ini kita di Masjid Al-Karomah kita mau dengerinnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Badan sehat Ibu? Kantongnya sehat insya Allah. Ini Masya Allah Bu, saya setiap ceramah di daerah Sunda begini, setiap datang disapa sama jamaah ditawarin, Ustazah mangga Ustazah, padahal mangganya teu aya. Alhamdulillah jamaah cakep. Saya izin ya Bunda ya, kalau saya sapa jamaah pakai tangan sebelah kanan boleh? Oh jamaah alhamdulillah, biar kita kompak, biar semangat, biar nggak ada yang ngantuk. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah kalau ngaji biasanya nih kita kuatnya durasi kurang lebih 1 jam. Kenapa begitu Bu? Biasanya 10 menit pertama duduk masih sila, lipstik masih merah, kerudung masih rapi. Beda kalau 10 menit kedua, kaki kanan mulai kesemutan. Ayah yang udah kesemutan? Ada. 10 menit ketiga gantian, kaki kiri yang kesemutan. 10 menit keempat bukan hanya kesemutan, pengennya nyelonjoran, tapi nggak enak ini ada di masjid kebetulan duduk paling depan. 10 menit berikutnya Bunda bukan hanya pengen nyelonjoran, pengennya nyenderan, tapi nggak ada tiangnya di tengah-tengah. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah Bunda kita akan membahas tema yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, yaitu menjemput berkah dengan memperbaiki beberapa hal. Tapi sebelum itu kita berkumpul di sini tentunya sama-sama pengen belajar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Mujadalah itu pada ayat 11, ada di surah ke-58 juz 28, ada di halaman 543, dia letaknya di paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, barang siapa yang beriman dan juga mau menuntut ilmu, maka insya Allah derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Jadi tadi kalau kita pengen derajatnya dinaikkan, ditingkatkan sama Allah, selain beriman, yang kita kerjakan hari ini adalah sama-sama belajar insya Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Bunda dijelaskan karya Imam Nawawi, hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah langkah kaki kita menuju surganya Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang sama-sama hari ini melangkah ke masjid ini, sama-sama hari ini pengen belajar, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah mengutip ayat Al-Quran, kita juga sudah mengambil contoh dari hadis. Kemudian ulama besar Imam Syafi'i mengatakan Bunda, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, artinya kita ingin kebahagiaan, keberkahan bukan hanya dunia tapi di akhirat, maka kita harus sama-sama mencari ilmu agar hidup kita menjadi hidup yang berkah. Amin ya rabbal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tentunya akan mati Bu. Ada lagunya begini, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, yang ceramah, parah. Tega-teganya Bu, Masya Allah. Tadi udah saya giring jamaah, mati. Yang ceramah sama-sama diteriakin, mati. Kita ganti ya Bu, kita ganti jadi sehat. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama teriak sehat jadi doa. Amin ya rabbal. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, yang ceramah. Alhamdulillah. Kan kalau begitu jadi enak ya Bu ya. Jadi doa, jadi nggak tiba-tiba diteriakin mati. Nah alhamdulillah Bunda, nih kebetulan saya mau promosi dulu sebentar. Kalau bunda-bunda punya Instagram, punya TikTok, boleh nih di follow Instagram dan TikTok saya di @rima_official. Saya izin mengulangi sekali lagi, @rima_official. Agar apa? Biar kita silaturahimnya bukan hanya di masjid ini saja, bukan hanya di Ciparai saja, tapi insya Allah bisa sama-sama silaturahim di sosial media kita insya Allah. Nah tadi Bunda, tema kita hari ini adalah menjemput berkah. Tentunya kita pengen nih sama-sama hidupnya berkah, diridhoi dan dicintai oleh Allah. Karena kalau orang hidupnya berkah, biasanya hatinya tenang. Betul apa betul Bunda? Meskipun lagi susah, kalau hidupnya berkah, hati terasa tenang, pikiran juga jadi tenang. Karena kita selalu meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung sama niatnya. Kalau niat kita baik, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Nah kita akan membahas tentang menjemput berkah. Yang pertama, kalau kita sama-sama pengen hidupnya berkah, yang harus kita lakukan Bunda adalah perbaiki sholat kita. Saya ulangi sekali lagi, boleh yang mau mencatat, yang mau diingat-ingat boleh. Yang pertama adalah perbaiki sholat. Ma huwa shalah? Apa itu sholat? As-salatu huwa ibadah. Sholat itu ibadah. As-salatu huwa ad-du'a. Sholat itu doa. Di mana secara istilah Bunda, sholat ini merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap kali kita mengerjakan sholat, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh simpelnya Bunda, kalau kita lagi sholat baru niat saja dapat pahala.
Belum lagi kita yang perempuan setelah berwudu kita pakai mukena, kita gelar sajadah dapat pahala. Mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam semuanya dapat pahala. Bahkan pas kita baca Al-Fatihah, baca surah-surah juga dapat pahala. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama perbaiki sholat kita, insya. Baik sekali Bunda, ternyata Allah memberikan keringanan, memberikan rusuh. Jadi sayang kalau kita di usia segini udah dikasih umur, udah dikasih kesempatan untuk bertobat, tapi kita nggak memperbaiki sholat kita. Dari dulu begitu-begitu aja sholat, dari dulu bacaannya cepet-cepet aja, dari dulu kurang khusyuk aja, pikirannya kemana-mana. Ada nggak Bunda yang kira-kira sholat pikirannya kemana-mana? Sering. Yang kerudung apa ini? Kadang Bunda lagi sholat tuh pikiran ada aja, Allahu Akbar, kayaknya dompet atas lemari, ada yang begitu. Ada lagi ruku, Allahu Akbar, kompor udah dimatiin atau belum ya? Lagi sholat pas rokaat kedua Bunda, Allahu Akbar, rokaat kedua atau ketiga ya? Betul apa enggak? Sering atau enggak kira-kira? Ternyata sama aja ya, orang Ciparai sama orang sana sama aja. Nah tadi Bunda, kalau sholat kita kadang pikiran kemana-mana atau sholat kita kurang khusyuk, kuncinya ada salah satu kuncinya yang insya Allah sama-sama bisa kita terapkan. Kita anggap sholat yang sedang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita. Contoh, nanti kita sholat zuhur Bunda, biar nggak terlalu terburu-buru, biar kita sholatnya pikirannya agak lebih khusyuk, kita anggap ini zuhur terakhir. Dengan kita menganggap itu sholat terakhir, maka insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Amin ya Rabbal Alamin. Allah banyak banget ngasih kita keringanan apa aja. Dulu awalnya waktu peristiwa Isra wal Mi'raj, sholat awalnya ada 50 waktu. Sama Allah dikorting. Karena apa? Tahu kita umatnya gak sanggup sepertinya menjalankan sholat 50 waktu. Akhirnya diturunin jadi 5 waktu. Bukan hanya 5 waktu Bunda, tapi gerakannya kalau kita sholat lazimnya umumnya wajibnya berdiri. Tapi nggak kuat berdiri atau mungkin ada yang sakit kakinya sudah tidak mampu berdiri, boleh sama Allah sholatnya dengan duduk. Gak bisa lagi duduk, udah nggak kuat, berbaring di rumah sakit boleh sholatnya berbaring. Berbaring pun sudah tidak sanggup bergerak, sama Allah masih boleh sholat, masih boleh ketemu sama Allah, masih boleh curhat sama Allah. Sholat menggunakan bahasa isyarat, saking baiknya Allah. Itu baru gerakannya Bunda. Belum lagi toharohnya, bersucinya. Kita biasanya pakai wudhu. Tapi kalau misalkan gak ada air, atau mungkin saudara-saudara kita yang lagi kena penyakit kulit gak boleh kena air, sholatnya bisa dengan tayamum. Jadi gerakannya dikasih keringanan, kemudian bersucinya dikasih keringanan. Kemudian kalau kita di perjalanan, itu perjalanannya namanya safar. Kemudian musafir itu boleh Bunda sholatnya dijama, digabungkan. Boleh bukan hanya digabungkan zuhur sama asar, maghrib sama isya, tapi boleh sholatnya dimajuin jama takdim. Zuhur sama asar boleh dikerjakan di waktu zuhur, atau zuhur sama asar boleh diakhirin jama takhir, dikerjakan di waktu asar. Bahkan tidak hanya digabungkan, Allah masih memberikan kita kesempatan sholatnya boleh dikosor, boleh disingkat 2 rakaat. Jadi saya rasa Bunda sayang sekali kalau kita masih dikasih kesempatan tapi kita tidak memperbaiki sholat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita luruskan niat, mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama perbaiki sholat. As-salatu imaduddin, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama Bunda. Kita lihat masjid kita ini Masya Allah berdiri kokoh karena ada tiangnya, karena ada pondasinya, makanya bisa megah, bisa berdiri sampai hari ini. Nah sama insya Allah dengan kita menjaga sholat maka kehidupan kita akan kokoh. Amin ya Rabbal. Jamaah kurang kompak, tangannya lupa kayaknya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah,
Raos, kalau begitu kan bagus ya Bu ya. Masya Allah. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Kalau kita sama-sama pengen hidupnya berkah, yang harus kita lakukan yaitu adalah perbaiki silaturahim kita. Perbaiki silaturahim kita. Kenapa begitu Bunda? Silaturahim ini berasal dari bahasa Arab. Ayat 2 Bunda. Yang pertama kata silah, kemudian yang kedua kata rahim. Nah silahnya ini berasal dari wasola yasilu silatan yang artinya adalah menyambung. Kemudian kata yang kedua yaitu rahim artinya adalah persaudaraan. Jadi kalau kita gabungkan silaturahim artinya adalah menyambung tali persaudaraan. Nah kita perbaiki nih habluminallah hubungan sama Allah, habluminanas kita perbaiki hubungan sama manusia, kita seimbangin Bunda. Karena mohon maaf, di luar sana ada yang hablu minallahnya bagus, hubungan sama Allahnya bagus, sholatnya kita lihat sepertinya sudah 5 waktu, sudah sering ke masjid, baca Qurannya kayaknya bagus, sedekahnya mah lancar. Tapi giliran hubungan sama manusia, sama keluarga mohon maaf kadang gak akur, kadang nyakitin, sama tetangga juga kadang musuh-musuhan, sama saudara tidak teguran, naudzubillahi min zalik. Apalagi Bunda, kita ini manusia kadang yuwaswisu fi sudurinas, digoda sama setan, yuwaswis, dibisikin. Biar apa? Biar jadi sifatnya iri, jadi orang dengki. Padahal dalam Islam kita tidak boleh menjadi orang yang iri, yang dengki. Betul apa betul Bunda? Contohnya begini, ada Bu, orang iri, orang dengki sama tetangga. Tetangganya beli kipas, tetangganya beli kulkas, tetangganya beli AC, dia kedinginan. Tetangganya beli kompor, tetangganya beli gas, dia kepanasan. Tetangganya Bu beli HP iPhone Pro Max Bu, dia nggak terima, pengen juga ikut-ikutan HP Apple digigit, pengen HP iPhone Pro Max, dia lari ke warung beli Paramex. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tadi Bunda usahakan mulai hari ini kita sama-sama perbaiki silaturahim kita. Toh kalau dulu mungkin untuk silaturahim itu lebaran aja, mungkin datang ke rumah keluarga dari Jakarta, mungkin ke daerah atau dari Bogor kemana ke kampungnya. Tapi kalau sekarang silaturahim tuh udah enak Bunda, udah bisa lewat handphone ya kan, bisa chatan lewat WhatsApp, komunikasinya kita jaga. Atau mungkin sama teman-teman kita dulu yang lama, yang waktu zaman ibu-ibu masih muda, masih cakep-cakep gadis, Masya Allah, bisa tinggal dicari di Facebook ketemu, entah di TikTok ketemu. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita sama-sama perbaiki silaturahim kita. Amin ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullahallazi tasaalu bihi wal arham. Allah meminta kita untuk bertakwa. Tapi bukan hanya bertakwa, tapi Allah juga pengen kita sama-sama menyambung tali silaturahim. Amin ya Rabbal alamin. Dengan kita menyambung tali silaturahim Bunda, insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya menjadi umur yang bermanfaat, umur yang penuh dengan keberkahan, dan insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bu, masih semangat? Udah sarapan? Masya Allah, ada yang belum? Nih ibu-ibu biasanya itu kerjaannya 24 jam gak selesai Bu. Pagi ngurusin rumah, belum lagi ngurusin suami, betul Bu? Suami udah kelar, rumah udah kelar, kita ngurusin anak, betul? Belum lagi cucian selesai, setrikaan yang belum selesai, cucian setrikaan sudah selesai, masaknya belum, sampai kita lupa makan karena ngejar ngaji, betul apa betul? Alhamdulillah. Itulah Bunda sebabnya Allah menciptakan kita sebagai perempuan, sebagai ibu, surga di telapak kaki ibu. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang wajahnya sepertinya berseri-seri, glowing bisa jadi bidadari surga. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang kita lanjut poin keberapa Bunda?
ketiga. Yang pertama tadi masih ingat kita harus apa Bunda? Perbaiki sholat. Kemudian yang kedua kita perbaiki silaturahmi. Sekarang yang ketiga, kalau kita pengen hidup kita berkah Bunda, yang harus kita lakukan adalah perbaiki sedekah. Perbaiki apa Bu? Sedekah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kita kan semua di sini nanti akan meninggal ya Bu ya, akan mati. Nggak tahu nih gilirannya siapa. Entah saya dulu atau ibu dulu. Entah hari ini atau nanti sore atau besok, kita nggak ada yang tahu. Makanya selama di dunia in qata'a amaluhu, amal kita akan terputus. Tapi ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Apa saja? Yang pertama ada kata sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ada kata al-ilmin yuntafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada kata waladin salihin yad'ulah, anak-anak soleh dan soleha yang doain kedua orang tuanya. Poin yang pertama sodakotin jariyatin Bu, ada 2 kata. Ada berapa kata Bu? 2. Yang pertama sodakoh itu sedekah. Kemudian yang kedua ada kata jariyah. Nah jariyah ini Bu diambil dari bahasa Arab, katanya dari kata jaro, yajri, ijri, artinya adalah berlari. Maksudnya bagaimana? Sedekah yang pahalanya ngalir terus menerus. Bisa kita bayangkan kita meninggal udah gak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau semasa hidupnya kita sedekah jariyah, selama hidupnya kita menabung, kita sisihkan rezeki kita atas niatnya karena Allah, insya Allah itu akan menjadi tabungan di surga nanti. Amin ya Rabbal alamin. Contoh simpelnya apa Bunda? Nih saya lihat ibu-ibu di sini kan kaya raya semua. Tasnya bagus-bagus, bajunya mahal-mahal kayaknya ya. Masya Allah. Contoh simpelnya, sebulan sekali Bu kita sisihin duit 100.000 aja. Kira-kira 100.000 berat atau enggak Bu sebulan sekali? Nah 100.000 itu ibu belikan mukenah atau ibu belikan sajadah, taruh di masjid atau taruh di musola. Selama mukenah dan sajadah ibu masih ada, masih dipakai sama orang sholat, nanti kalau kita meninggal itu kecipratan pahalanya Bu buat kita. Apalagi jangan misalkan mukenah sajadah Bu, contoh lagi gak nyampe 100.000. Kalau 100.000 keberatan, kita nyari di bawah 100.000. Semen 1 sak itu kurang lebih harganya 70.000, yang bagus 80.000 Bu semen. Ibu beli semen, taruh di masjid, taruh di musola, atau taruh di pesantren yang sedang dibangun, atau di sekolah-sekolah yang sedang dibangun. Kalau semen kita dipakai untuk ngebangun tuh bangunan, semen kita dipakai untuk masjid, musola, sekolah, pesantren, pahalanya kebagian Bu. Orang yang sholat, orang yang ngaji, tapi kita kecipratan pahala hanya dengan duit yang mungkin menurut kita tidak seberapa, sebulan gak nyampe 100.000. Betul apa betul? Apalagi ustazah yang lebih banyak pahalanya dengan modal 100.000. Ibu beli Al-Quran yang lebih murah lagi. Cari Quran yang 50.000, kira-kira ada gak Bu Quran 50.000? Ada. 100 juga saya rasa udah bagus. 150.000 yang gede, yang bagus, yang ada tajwidnya ada. Nah Quran itu ibu taruh di pesantren. Cari pesantren yang lagi ngapal Quran, itu ibu taruh Quran 1 biji bulan ini, ntar bulan depan 1 lagi, bulan depannya 1 lagi. Nah kalau mereka pakai Quran buat ngafal Quran, pahalanya ngalir ke bagian ke kita. Karena apa? Orang kalau ngafalin Quran Bu, kebetulan saya berkali-kali pernah di YKTN, Yayasan Karantina Tahfiz Quran, di sana ngafal. Pernah di Mataku, Mega Mendung, di Bogor saya juga ngafal. Di pesantren saya, kemudian di kampus saya ngafal. Kita kalau ngafal Quran gak mungkin baca Qurannya sekali, betul Bu? Orang kalau baca Quran, orang kalau ngafalin Quran pasti bacanya berkali-kali. Diulang, diapalin, diulang lagi, diapalin. Dibuka Qurannya, merem lagi, dibuka Qurannya. Belum buat setoran, udah lancar nanti buat murojaah. Belum lagi nanti dia jadi hafizoh. Itu hafalannya dipakai buat sholat, hafalannya dipakai untuk ceramah. Pahala kita ngalir. Jadi mudah-mudahan nih bunda-bunda semua sama-sama kita sedekah jariyah insya
Allah. Nah, ngomongin tentang sedekah nih Bunda, ada perumpamaan dalam Al-Quran yang bikin kita semakin tertarik untuk sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini Allah yang ngomong Bu, bukan saya. Ini Allah yang berbicara. Jadi pasti janji Allah benar. Kata Allah, perumpamaan orang bersedekah itu ibaratkan satu biji benih. Satu biji benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Nah setiap tangkainya Bunda tumbuh lagi jadi 100 biji. Jadi satu sama dengan 700. Bisa kita bayangkan. Dan di akhir-akhir ayatnya sebelum terakhir banget ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Semakin lurus, ikhlas, semakin tulus, maka Allah akan melipat gandakan sedekah kita. Amin ya Rabbal. Bu. Saya pengen banget Bu maju, cuman talinya ini nyangkut kayaknya. Saya mau nanya boleh? Bisa Bu ditarik ternyata. Masya Allah. Mau nanya tapi jawabannya harus jujur ya Bu ya. Nih saya sengaja Bu dari duduk berdiri biar apa? Yang belakang juga kebagian. Saya mau nanya, seandainya Bu kalau saya lihat wajah ibu-ibu di sini berseri-seri layaknya bidadari, artinya ini ahli sedekah semua. Aminnya lemes amat. Amin. Nah seandainya Bu kita punya duit 2 lembar. Duitnya berapa lembar Bu? 2 lembar. Lembar yang pertama warnanya merah, kira-kira berapa tuh Bu duitnya? Giliran duit agak kenceng ya ibu-ibu ya, langsung pada melek, apa nih 100.000. Oke. Kemudian lembar yang kedua itu warnanya abu-abu, berarti berapa Bu? 2.000. Jadi kita udah punya, ibarat kata kita pegang duit 2 lembar. Anggap aja ini duit ya Bu ya, ini versi transparan. Duit ada 2 lembar, lembar yang pertama 100.000, lembar yang kedua 2.000. Tiba-tiba Bu, tiba-tiba di depan kita ada yang minta sumbangan. Pada ketawa senyum-senyum semua ini. Tiba-tiba di depan kita ada yang minta sumbangan. Jujur Bu, suaranya yang kenceng, yang kompak. Jujur yang Ibu sedekahkan, yang 100.000 atau yang 2.000? Sekali lagi Bu, yang 100 atau yang 2.000? 2.000. Oh, sekarang ada tambahan 100.000 tapi kembali 98.000. Apa bedanya ya Bu ya? Biar kelihatan aja yang keluar merah. Kasihan yang ngitungin Bu. Bentar ya Bu, 1.000. Oke, karena kalau 100.000 lumayan ibu-ibu bisa beli gas, bisa beli apa Bu? Minyak, bisa beli beras. Suara hati istri ya. 100.000 harus lengkap tuh, pakai cabai, bawang, tomat, masako, roiko. Belum lagi beli cabai Bu, biasanya 10.000 ya. Beli cabainya 8.000, 2.000-nya tambahin Bang masako. Ada yang begitu? Ini yang ketawa kayaknya pernah semua nih. Oke, kalau 100.000 sama 2.000 mungkin terlalu besar. Kita turunin. Pilihannya ada 2 tetap sama. Yang ini 50.000 Bu. Warnanya biru keungu-unguan. Cakep tuh ya. Kemudian yang 2 2.000. Nah kalau tiba-tiba sama di depan kita ada yang minta sumbangan, ada yang minta sedekah, udah saya turunin. Ibu kasihnya jujur, suaranya yang kenceng, yang kompak depan dan belakang. Yang Ibu sedekahkan yang 50.000 atau 2.000? Ini saya yang gak denger apa coba pakai tangan Bu? Yang 50 atau yang 2.000? 2.000. Ini Masya Allah ya Bu. Ternyata di sini orangnya kompak. Selain kompak, orangnya jujur. Jadi Masya Allah, orang Ciparai ya Bu ya. Ciparai, Masya Allah terkenal nih Ciparai. Orangnya jujur-jujur, Masya Allah. Kalau 100.000 udah, 50.000 udah, kita turunin lagi Bu. Saya mau penceramah yang sabar Bu. Nanya sampai titik darah penghabisan.
Sekarang pilihannya tetap 2 Bu, saya kasih pilihan tetap 2. Saya turunin jadi 20.000. Ini depannya sama-sama 2 Bu. Bu, 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 Bu. Masih ada orangnya. 20.000 sama 2.000 pilihannya. Tetap sama, ada yang minta sumbangan depan mata Bu, depan kita. Jujur sekali lagi suaranya lebih kencang boleh pakai tangan. Yang kita sedekahkan 20.000 atau 2.000? Astagfirullah. Orang pelit kuburannya hafal. Lagunya hafal, tapi tetap yang dikasih 2.000. Masya Allah. Sekarang Bu tenang, saya mau nanya lagi sekali lagi, boleh? Boleh nggak? Tapi yang ini jawabnya jujur lagi. Sekarang pilihannya beda, agak gede Bu. Pilihannya 2. 1 juta rupiah sama 100.000. 1 juta rupiah sama 100.000. Tapi beda Bu, kalau tadi ada minta sumbangan, kalau ini suami ibu yang ngasih pilihan. 1 juta. Nih ibu-ibu fasih banget, belum ditanya udah pada nyeletuk 1 juta. Jujur sekali lagi, yang ibu kasih yang ibu mau 1 juta atau 100.000? 1 juta. Namanya curang. Giliran sedekah dicari Bu, dibuka sletingnya, dicari di samping buku, cari yang 2.000. Giliran dikasih sama suami, ada yang gede sama yang kecil, dipilih yang paling gede nominal ya, betul apa betul? Curang namanya. Oke, alhamdulillah Bunda. Tadi kita udah ngomongin sedekah. Padahal Masya Allah nih Bunda, pada saat rezeki kita sempit, pada saat rezeki kita pas-pasan, namanya juga manusia Bu ya, hidup gak terus-terusan di atas, kayak roda, betul Bu? Kadang duit kita lagi banyak, hidup lagi enak, lagi bahagia. Tapi kadang Allah uji juga, hidup kita lagi di bawah, rezeki lagi pas-pasan, atau mungkin banyak kebutuhan, banyak keperluan. Pada saat rezeki kita pas-pasan, pada saat rezeki kita sempit, kita coba mau sedekah, bisa jadi Bunda itu yang akan membuka pintu rezeki kita, dan awalnya dari bawah Allah naikkan menjadi ke atas. Amin ya Robbal. Kira-kira mau nggak Bu kita tawakal sama Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita udah tahu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal sama Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, sekarang saya mau ngetes ibu-ibu, izin minta waktunya 2 menit ya. Minta waktunya 2 menit. Tadi kita udah masuk materi ketiga, kita harus apa Bu? Perbaiki sedekah, sholat. Nih ibu-ibu udah pikirannya kemana-mana. Saya tahu ibu-ibu kesini pasti pikirannya ke belakang bazar nyari makanan buat anak. Oke, saya minta waktunya 2 menit, izin Bunda. Nanti ada dari tim kami akan mengedarkan kotak infak, berapapun nominalnya terserah Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan hari ini disaksikan oleh para malaikat, dicatat sebagai amal kebaikan kita. Dan apa yang kita keluarkan hari ini mudah-mudahan dijadikan amal jariah, karena ini kita pakai untuk dakwah. Allah yang akan membalas semua kebaikan Bunda-bunda. Yuk sama-sama tangannya bersedekah, kita bersalawatan. Minta tolong kakak. Salatullah ala Rasul salat salam ala Yasin tawad bibis wabil rasul wakul
Hibi Salatullah ala Taha Rasul Salatu ala Yasin Tawasalna bibis wabil wa kulli bi ahlil bad. Masya Allah, Alhamdulillah Bunda, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bukan hanya berkumpul di sini, tapi kita bersalawat, kita juga sama-sama belajar dan sama-sama bersedekah. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah yang akan membawa kita kepada surganya Allah. Amin ya Rabbal. Lanjut boleh Bu? Bu? Jamaah? Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang keempat. Tadi kita udah ngebahas 3, saya ulang biar kita hafal poinnya. Yang pertama kita harus perbaiki apa Bu? Sholat. Kedua kita harus perbaiki silaturahmi. Ketiga kita harus perbaiki sedekah yang barusan kita lakukan. Yang keempat, kalau kita pengen hidupnya berkah, kita harus sama-sama perbaiki lisan. Perbaiki apa Bu? Lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung bagaimana lisannya ngomong. Mohon maaf, kadang kita kalau ngomong Bu, mohon maaf itu ngomong keceplosan, entah sadar entah nggak sadar. Mungkin kita pernah nyakitin orang lain, betul apa betul Bu? Atau mungkin orang lain yang tanpa sadar dia menganggap omongannya biasa-biasa saja, tapi itu omongannya membekas, melukai hati kita Bu, teringat kita. Karena kalau seandainya Bunda kita disakitin pakai barang, kita dipukul pakai barang, itu memang sakit, tapi sakitnya sehari 2 hari udah hilang. Kalaupun membekas Bu, agak lebam-lebam sedikit, seminggu 2 minggu saya rasa lebamnya udah nggak ada. Tapi beda cerita kalau kita disakitin pakai omongan, disakitin pakai ucapan Bu yang menyelekit di hati. Itu sakitnya jangankan sehari 2 hari nggak hilang, betul Bu? Jangankan seminggu 2 minggu, jangankan sebulan 2 bulan, jangankan setahun 2 tahun. Mohon maaf, kadang orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal, tapi kata-katanya masih membekas di hati, betul? Nah itu yang perlu kita jaga. Allah maha baik Bu. Ternyata Allah nyiptain kita tuh dengan amat sempurna. Contoh lidah kita Bu yang khawatir ngegosip ya kan. Kadang kita nggak mau gosip, tapi teman kita ngajak gosip. Tahu nggak tubuh itu? Nggak boleh. Tapi kemarin begitu emang. Kira-kira ada nggak Bu yang begitu? Banyak Ibu, Masya Allah. Di sana ya, kalau di sini mah enggak, insya Allah. Kemudian Bu, daripada lisan kita dipakai buat gibah, dipakai buat fitnah, sampai-sampai Allah naruh lidah kita ini di bagian dalam. Bukan hanya di bagian dalam, sama Allah ternyata dibentengin pakai gigi, atas bawah. Gak cukup sampai situ, udah dibentengin gigi atas bawah, masih banyak yang ngomongnya mohon maaf nyakitin. Sama Allah dibentengin lagi pakai bibir atas bawah, agar kita semakin berhati-hati dalam berbicara. Karena lidah memang tidak bertulang, tapi katanya tajamnya bisa melebihi silet. Itu yang bahaya Bunda. Nah
Lalu daripada lisannya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, kita pakai lisan kita untuk berzikir, banyak-banyak istighfar. Kalau kesel Bu sama orang, itu kadang kita keceplosan ngomongnya, ya Allah, entah omongannya yang kasar, entah ucapan yang kasar, atau bahkan kadang binatang disebut Bu. Daripada kita nyebut gitu kita tambah dosa, lebih baik kita berzikir. Jadi kalau kesel sama orang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sambil lulus Bu dada biar dia tahu kita kesel, tapi kita masih istighfar. Selain kita istighfar apa? Selawatan Bu. Bisa dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud salawat di sini gimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau boleh juga salawat-salawat yang Bunda suka, sehafalnya saja Bunda, ya bebas, nggak harus salawatan apa yang kira-kira Bunda senang, Bunda suka salawatan. Jadi kadang Bu, ibu-ibu kan banyak pekerjaannya ya, lebih sibuk daripada orang-orang yang kerja di sana Bu. Kadang rumah udah rapi, pas kita tiduran suami pulang, mohon maaf, tiba-tiba dibilang kita tidur-tiduran. Iya apa enggak Bu? Padahal seharian kita beres-beres, atau mungkin rumah udah kinclong, rumah udah rapi, tiba-tiba anak pulang rumah jadi berantakan, kita jadi kesel Bu. Jadi kalau kita kesel sama suami, kita jangan ngelawan. Kesel sama anak, kita jangan ngucap yang tidak baik, karena kullu kalamin doa, setiap perkataan doa. Jadi ibu kalau lagi kesel sambil masak, udah Bu, sholatullah salam ala toha rasulillah. Lagi masak suami bilang setrikaan dulu mah, ala yasin habibillah. Nah Bu, ngomongin tentang salawat ternyata banyak Bu. Orang yang kesel begitu lebih baik Bu, meskipun nadanya agak melenceng, setidaknya dia ngerem sambil nyapu daripada sapu terbang Bu. Lebih baik sholawatan ya, sholatullah salamullah. Kedua senyum, ala toha rasulillah. Ada yang teriak sholatullah daripada kesel. Nah Bu, nih saya mau cerita. Waktu itu saya pernah ngisi di komplek perumahannya elit Bu. Perumahannya bagus. Yang datang Masya Allah Bu, ibu-ibunya wajahnya menih glowing pisan. Saya yang ceramah mukanya hideng Bu. Bukan hanya itu, gamisnya Bu, Masya Allah terjuntai-juntai. Lah kita gamis lurus aja Bu, ada bengkokan dikit-dikit doang. Nah Masya Allah, saya ajakin Bu salawatan, salatullah salamullah. Coba bareng-bareng dulu Bu, ala toha salatullah ala yasin. Nah di sini nadanya cakep Bu. Kalau di sana Bu beda, salawatan orang kaya. Salatullah salamullah kecrek-kecrek ala toha rasulillah kecrek-kecrek. Saya liatin Bu atau salatullah salamullah naik ala yasin habibillah. Saya ulang lagi, salatullah salamullah. Ada gerakan kecrek-kecrek ala toha rasulillah kecrek. Pas saya liatin Bu, tahu Bu apa Bu? Emas dari sini sampai sikut. Pantesan bajunya mah pertama di sini, nantinya di sini makin turun Bu. Saya sebagai penceramah Bu, malu hati. Kalau bahasa anak-anak sekarang insecure Bu. Kenapa? Mau ikut tapi tak bisa karena tidak ada suaranya. Alhamdulillah Bu, ternyata bukan hanya saya yang gak kecrek-kecrek. Ayah Bu, satu ibu-ibu di tengah kagak ikut kecrek-kecrek. Saya tanya dalam hati saya, wah sama dia kayak saya kagak punya juga. Cuma nyelip aja di komplek. Saya tanya, Bu kenapa gak ikut kecrek-kecrek? Ternyata Bu katanya emasnya keberatan. Makanya tangannya di bawah. Boleh sama-sama Bu kita pakai kecrek-kecrek. Sholatullah salamullah. Mana kecreknya? Gak ada. Sama Bu, kita manual. Nih kita manual ya. Saya doain mudah-mudahan nanti yang kecrek-kecreknya kenceng, mudah-mudahan bisa kebeli rezekinya lancar. Amin ya robbal. Sholatullah salamullah
Mana tangannya Bu? Ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibil. Lemes di sini mah. Ini mau pada lemes. Alhamdulillah. Tadi kita udah ngebahas berapa Bu? 4. Yang pertama kita harus perbaiki sholat. Yang kedua kita harus perbaiki silaturahmi. Yang ketiga kita harus perbaiki sedekah. Yang keempat kita harus perbaiki. Oke, sekarang kita lanjut poin yang kelima nih Bu. Sengaja saya taruh di akhir nih, Masya Allah. Poin yang kelima, kalau kita hidupnya pengen berkah, kita harus sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran. Perbaiki apa Bu? Bacaan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti kepada para pembacanya. Jadi insya Allah Bunda, kita yang sampai hari ini mau belajar Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan syafaat, amin ya Rabbal alamin. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah Bunda, poinnya di sini apa? Kita jangan malu belajar Al-Quran. Mungkin gak semuanya lancar baca Qur'annya, mungkin gak semuanya tajwidnya bagus, mungkin gak semuanya bacaannya tartil. Tapi kalau kita masih mau belajar perlahan, pelan-pelan saja, mulai baca dari Latinnya, habis itu kita belajar bahasa yang Arabnya. Nanti kalau udah lancar baca Arabnya, kita belajar tajwidnya. Kalau udah lancar tajwidnya, baru kita tartilkan bacaan kita. Yang penting apa Bu? Kita mau niat belajar Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim, Al-Quran itu mulia Bu. Mulia. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Siapa Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan hanya itu, Al-Quran dikatakan mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga disebut mulia karena Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kita udah tahu ada 3 alasannya, dan mudah-mudahan kita yang sampai hari ini meskipun terbata-bata tapi masih mau belajar, meskipun terbata-bata tapi masih mau baca, meskipun terbata-bata, meskipun kita sibuk, kita masih menyempatkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mulia, amin ya Rabbal alamin. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran Bu, karena Al-Quran akan memberikan syafaat. Setiap kita baca Al-Quran, 1 hurufnya dikali dengan 10 kebaikan. Contoh, alif lam mim saja ada 3 huruf, berarti kalau 3 dikali 10 ada 30 kebaikan yang kita dapatkan dari baca alif lam mim saja. Belum lagi kita baca bismillah. Bismillah Bu, ada 19 huruf. Artinya 19 kalau kita kali 10 kita dapat 190. Belum lagi kita baca Al-Fatihah setiap sholatnya, setiap rokaatnya. Jadi dari baca Quran aja kita dapat banyak sekali kebaikan, amin ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah Bunda, izin saya berbicara tentang Al-Quran. Pada umumnya kita yang alhamdulillah sampai hari ini diberikan sama Allah banyak sekali nikmat, umur, nikmat sehat, nikmat sempat. Kita baca Al-Quran seperti Quran yang sedang saya pegang, ada Arabnya, ada juga Quran yang ada terjemahannya biar kita nggak salah ngartiinnya. Bahkan ada juga Quran yang ada Latinnya. Jadi kalau belum lancar Arabnya bisa baca Latinnya. Tapi kira-kira gimana nih Bu, saudara-saudara kita yang mohon maaf buta, gak bisa ngelihat baca Qurannya gimana? Saudara-saudara kita yang bisu gak bisa bicara, itu baca Qurannya gimana? Izin Bunda,
Kebetulan saya ini S1 dan S2-nya di IIKI. IIKI ini adalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi kampus kami ini fokus mendalami hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya di sini pengen sharing ke bunda-bunda, bukan ada tujuan lain melainkan untuk motivasi ke kita semua, wabil khusus memotivasi diri saya. Jadi ini saudara-saudara kita yang mohon maaf buta tadi, kalau baca Al-Quran itu pakai namanya rumus Bu, pakai kode braille-nya. Itu rumusnya ada titik 6. Saya contohkan ya Bunda ya, 1, 2, 3 ada di sebelah kiri, titik 4, 5, 6 ada di sebelah kanan. Jadi sekali lagi 1, 2, 3 ada di sebelah kiri dan 4, 5, 6 ada di sebelah kanan. Setiap huruf dan harokatnya itu beda rumusnya. Contohnya huruf alif titiknya ada titik 1, berarti ada di sebelah mana Bunda? Kiri paling atas. Kemudian huruf ba itu rumusnya kodenya titik 1 dan titik 2, berarti masih ada di atas sama tengah di sebelah kiri. Kemudian huruf ta itu titiknya ada di 2, 3, 4, 5, berarti 2, 3 di sebelah kiri dan 4, 5 di sebelah kanan. Jadi mereka yang mohon maaf buta, kalau baca Quran saja mereka pertama harus hafal dulu rumusnya. Mau gak mau harus hafal dulu. Kemudian bukan hanya hafal tapi mereka harus paham rumusnya. Ketiga, mereka harus ngeraba dulu Bu itu Al-Qurannya. Karena Quran ini polos, tidak ada coretannya, hanya kertas putih dan titik-titik timbul yang rumusnya tiap huruf harokatnya beda. Tapi Masya Allah, mereka yang buta ternyata masih banyak yang mau belajar Al-Quran. Bahkan ada orang buta yang hafal Al-Quran. Kira-kira ada gak Bu orang buta yang hafal Al-Quran? Ada, Masya Allah. Itu baru 1 Bu. Yang bikin saya merinding lagi Bunda, ada namanya Al-Quran isyarat. Quran yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang gak bisa bicara. Mereka meskipun gak bisa ngomong, gak bisa bicara, mereka menggunakan isyarat tangan mereka. Kita contohkan dulu Bunda beberapa huruf. Huruf hijaiyah diawali dari apa Bunda? Alif, ba, ta, sa. Nah pertama bagi mereka yang tidak bisa bicara, tangannya harus menggunakan tangan sebelah kanan lalu dikepal sejajar dengan dada. Boleh sama-sama Bunda, kalau dari samping begini, kalau dari depan begini. Karena kita untuk belajar, jadi sengaja saya taruh di depan untuk pembelajaran. Huruf alif hurufnya tegak maka simbolnya adalah jempol. Nah huruf hijaiyah alif simbolnya jempol. Kemudian ba titiknya ada berapa Bunda? 1. Karena ba titiknya ada 1 maka tangan kita seperti ini menandakan titiknya 1. Oke. Kemudian ta titiknya ada berapa Bunda? 2. Berarti jari kita harus ada 2. Nah selanjutnya ada huruf sa. Sa titiknya ada 3. Berarti jari kita harus ada 3. Boleh bareng-bareng dari alif, ba, ta, sa. Oke, di depan dulu buat belajar. Alif, ba, ta, sa. Sekarang yang di samping Bunda. Alif, ba, ta, sa. Masih gampang kira-kira? Masih agak gampang ya insya Allah. Kemudian Bunda, jim, ha, kho. Ini lumayan nih Bunda. Pertama tangan kita seperti huruf C dulu. Oke, menggunakan 5 jari rapat semua ya Bunda. Oke. Kemudian huruf jim ada titiknya nggak Bunda? Ada di dalam perutnya ya. Oke, karena titiknya di dalam, maka jempol kita yang awalnya di sini harus di sini sebagai tanda ini titik jim. Oke, sudah semua. Kemudian selanjutnya ada huruf H. H ada titiknya atau tidak? Tidak. Karena tidak ada titiknya, maka jempol kita naik dekat sebelah telunjuk. Kalau dari belakang seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Oke, jim, H. Kemudian selanjutnya ada huruf Kho. Kho ada titiknya di mana Bunda? Di atas. Maka jempol kita dinaikkan ke atas. Oke, seperti ini kalau dari belakang, kalau dari depan seperti ini. Bareng-bareng jim, ha, kho. Huruf jim, ha, kho. Oke, dal, zal, ro, zai. Dal itu kita pakai jari jempol sama jari telunjuk. Nah 2 jari aja, dal. Kemudian zal ada titiknya Bunda. Nah kalau sekarang kita pakai titiknya di jari tengah dinaikkan ke atas. Tapi harus ada rongga. Terlihat nggak Bunda ada rongganya sedikit. Nah
Oke, agak ribet memang ya Bunda. Dia semi lurus tapi sisakan rongga sedikit. Dal, zal. Bareng-bareng dal, zal. Ro itu cekung ya Bunda ya. Karena cekung makanya tangannya seperti ini. Oke, ini ro. Cekungnya ke sebelah kanan, ro. Kemudian zai ada titiknya Bunda? Ada. Naikin deh jari tengah kita. Oke, jadinya gini tapi tetap cekung. Ro, zai. Sekarang dikit lagi Bunda, sin, shin, sod, dot. Sin, 5 jari rapat, yang nggak ada titiknya harus rapat. Nah, rapat semuanya. Kalau shin, yang ada titiknya, 4-nya kebuka, jempolnya rapat. Jadi 4-nya kebuka, sisanya rapat. Oke, sin, shin, sin, shin. Kemudian sod, dot, itu identik dengan perut ya Bunda ya. Sod itu pertama tangannya dikepal, jempolnya ditaruh di depan. Oke, bukan mau nonjok orang ya Bunda ya. Begini ngadepnya ya, jangan begini ya. Oke, ini sod. Kemudian dot ada titiknya Bunda? Ada. Nah titiknya di sini pakai jempol, jempolnya dikeluarin. Oke, sod, dot, sod, dot. 2 huruf lagi sanggup? Apa liar? Liar. 2 huruf. Diskon 2 huruf. To, zo. To sama zo, pertama tangan kita telunjuk Bunda, kemudian kita kasih perut dengan jari jempol dan telunjuk. Nah seperti ini. Kalau dari belakang seperti ini. Oke, ini to. Karena zo ada titiknya maka jempol sama telunjuknya awalnya begini jadi begini. Jadi awalnya begini jadinya begini. Oke, to, zo. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, coba dari alif lagi Bunda bareng-bareng. Bareng-bareng, kira-kira bisa nggak Bunda? Sanggup ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alif, jim, ha, kemudian ini kenapa pada ketawa-tawa? Karena dia begini-begini Bun, gini. Coba dari dal, zal, ro, zai ya. Gak usah cepet-cepet. Dal, zal, ro, zai. Oke. Dal, zal, ro, zai, sin. Sin bagaimana? Yang rapat atau yang kebuka? Yang rapat. Oke. Shin yang kebuka. Oke. Sod tadi sod. Ayo ada yang begini-begini dia. Sod. Oke. Kemudian do. To gimana to? Pertama jari telunjuk. Kemudian kasih perut. Zo. Oke. To. Zo. Alhamdulillah. Ternyata Bunda, saya tanya sekali lagi, kira-kira liar gak Bunda? Liar, tapi raos gak? Raos, tapi liar. Liar tapi raos. Jadinya liar raos. Nah Bunda, yang barusan kita praktekkan sedemikian rupa sulitnya, itu ternyata baru huruf belum termasuk harokatnya. Contoh deh, yang paling gampang huruf apa Bunda kira-kira yang paling gampang? Alif. Oke doang jempol ya, nggak apa-apa. Oke, alif Bunda, itu kalau kita mau kasih harokat fathah, jadi bacanya A. Berarti dari sebelah kanan kita geser ke sebelah kiri, bacaannya jadi A. Kemudian kasroh bacaannya I, maka dari sebelah sini kita turunkan ke bawah. I, oke. Kemudian U, domah bacaannya U, maka dari jempol sini harus diayunkan ke kiri sedikit. Oke, U. Kalau tasdid jempolnya harus diputar. Nah, coba A, I, U Bunda boleh bareng-bareng. A, I, U. Kemudian sekarang Ba ya. Satu lagi. Ba, Bi, Bu. Nah coba kita masuk ke suratnya bismillah. Gak usah bismillahirrahmanirrahim tapi kita coba dulu bismillahnya doang tanpa harokat ya Bunda. Ba, sin, mim, alif, alif, lam, lam, ha. Pertama ba, sin, mim. Ba ada yang masih ingat ba? Titiknya ada 1 apa 2? Ba titiknya. Ba titiknya ada 1. Kemudian sin. Sin yang mana, yang rapat atau yang kebuka? Oke, alhamdulillah masih ingat sin. Kemudian mim? Belum. Mim itu kita ingat aja Bunda, karena mim kan
kecil itu kita ingat jari kelingking. Nah, oke. Ba, sin, mim. Selanjutnya ada lafaz Allah, artinya alif, lam sama ha. H-nya pakai H besar bukan pakai H kecil. Pertama alif yang gampang, jempol, kemudian lam, belum ya Bunda ya. Ini gampang juga ngingetnya, seperti huruf L. Nah ini lam 2 kali ya Bunda. Kemudian H besar itu hampir mirip-mirip begini nih Bunda. Nah jadi ini kayak dikasih kopong sedikit, nah ini H besar. Coba bareng-bareng ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alhamdulillah, Masya Allah ternyata ya Bunda ya. Boleh yang mau sambil ganti kaki, yang udah mulai kesemutan, tangannya mah enggak kesemutan karena gerak-gerak, kakinya mulai kesemutan. Saya izin Bunda mengulangi tadi yang apa yang saya praktekkan, apa yang saya contohkan, tidak ada maksud apapun Bunda. Tujuannya murni agar memotivasi kita semua, kita yang masih diberikan kesehatan bisa melihat, bisa berbicara, mudah-mudahan semakin semangat belajar Al-Qur'annya. Gak apa-apa perlahan aja, gak harus sekaligus. Yang penting sempatkan sehari membaca Al-Qur'an. Bu, jamaah. Yang semangat Bu boleh. Nih nanti saya datengin Ustadz Maulana ini. Kalau di sana Ustadz Maulana, ini Ustadz Maulani. Oke, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan Bu. Saya kalau ceramah itu sengaja saya kasih poinnya. Hurufnya juga depannya sama-sama. Saya ulangi berkali-kali. Agar kita pulang minimal bawa kesimpulan. Tadi untuk meraih berkah kesimpulannya ada 5 P. Ada yang masih ingat P pertama Bunda? Perbaiki sholat, saya pakai gerakan ya. P ada 5, pertama perbaiki sholat. Kedua perbaiki silaturahmi. Ketiga kita perbaiki sedekah. Keempat kita perbaiki lisan. Kelima kita perbaiki Al-Quran. Sekali lagi Bunda pakai gerakan. Mencari kunci hidup berkah ada 5. Pertama perbaiki sholat, kedua perbaiki silaturahmi, ketiga perbaiki, keempat perbaiki, kelima perbaiki bacaan. Sekali lagi boleh Bunda, ada 5 kunci hidup berkah. Pertama perbaiki, kedua perbaiki, ketiga perbaiki, keempat perbaiki, kelima kita perbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah Bunda sebelum kita pulang biar lebih afdol nanti ditutup dulu pakai doa. Saya kesini bawa kenang-kenangan nih, bawa oleh-oleh buat bunda-bunda semua. Selain tadi kesimpulan saya juga bawa oleh-oleh. Ini buku karya saya sendiri sengaja dibikin tipis Bunda. Agar kita sama-sama mau baca, ini tidak diperjualbelikan. Hanya saja infak cetaknya, barangkali Bunda ada yang berkenan pengen punya bukunya, infaknya hanya 20.000 untuk ongkos cetaknya. Nah di belakang buku ini ada Instagram saya, ada TikTok saya, ada WhatsApp saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya tanda tangani dan insya Allah akan foto bersama dengan saya. Infaknya hanya 20.000, nanti dibantu sama kakak-kakak, sama juga tim akan diedarkan. Bunda boleh yang berkenan membantu dakwah kami, yang berkenan juga ingin sama-sama sedekah jariah, siapkan infaknya hanya 20.000 rupiah. Sambil kita bersalawatan, kakak minta tolong Kak Lutfi dari depan. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan hari ini dinilai sebagai kebaikan. Nanti akan saya tanda tangani dan saya foto. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma minhu ma jahil
وارزقنا تلاوته عن الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Bunda, Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna منهما وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته على waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti boleh Bunda yang belum kebagian nanti akan dibantu juga, ada kakak-kakak yang berdiri di belakang, nanti yang belum kebagian boleh langsung menyamperi. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan kajian kita pada hari ini, boleh sama-sama Bunda kita berdoa sebentar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita, sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah Bunda, alhamdulillah nih tadi tim sepertinya ada yang bawa madu habatus sauda. Barangkali ada yang pengen nyoba madu habatus sauda, bisa nanti ke meja yang ada di belakang ya Bunda ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dilancarkan hidupnya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.